Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran mazida ma ba'd. Para jemaah sekalian, azani Allah yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla dzikruhu atas nikmat keyakinan bahwa hanya Islam agama yang benar. Karena keyakinan ini saat ini mulai dihilangkan karena menjaga toleransi dengan alasan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Padahal negara ini utuh sejak dahulu kala, di mana sejak dulu tidak ada orang yang meributkan orang yang mengatakan agama Islam agama yang benar. Yang mereka inginkan saat ini adalah semua agama dianggap benar. Semua keyakinan dianggap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu anggapannya, maka kita akan membatalkan sejumlah ayat Al-Qur'an. Di antaranya innad dina indallahil Islam. Atau ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Tidak akan diterima agama itu dari mereka. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin merubah keyakinan ini. Baik pejabat negara, tokoh agama, apalagi orang-orang yang betul-betul punya penyakit dalam hatinya. Dan mereka menggunakan tameng atau menggunakan topeng yang berupa agama dan ormas. Dan ini sebenarnya ingin menyatukan keyakinan dalam sebuah ungkapan wihdatul adyan, menyamakan semua agama. Ini musibah sebenarnya. Namun di tengah musibah yang besar ini, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan keyakinan yang seperti ini, yaitu meyakini agama Islam yang benar. Baik, pembahasan kita sampai pada ayat mengenai cinta ya. Waktu itu. Sekarang halaman 69 atau 68. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa mencintai itu adalah ruh ibadah atau penggerak manusia untuk beribadah kepada yang dia cintai. Tidaklah orang berbuat syirik kecuali karena mereka cinta kepada yang mereka sembah. Padahal mereka tahu yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tapi karena cinta mereka menyekutukannya dengan Allah. Seperti orang Nasrani begitu cintanya kepada Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Demikian juga orang Yahudi begitu cintanya kepada Uzair. Uzair diangkat sebagai anak Tuhan. Namun cinta mereka itu cinta yang membawa malapetaka. Nah, orang yang beriman, kenapa mereka tidak berbuat kesyirikan? Alasannya cuma satu. Karena
besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillahi wa wala fillah wa ada fillah fa innahu la tunalu wilayatullah illa bidzalik wa la yajidu 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadzalika wa sarat 'ammatu mu'akhatin nasi fi amri dunya wa inna dzalika la yajdi an ahlihi syai'an." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, membela karena Allah dan memusuhi karena Allah, maka sungguhnya pembelaan terhadap agama Allah tidaklah dicapai kecuali dengan itu. Di sini terjemahannya pembelaan, sebenarnya kewalian, perwalian, menjadi wali Allah. Ya, cinta Allah itu maksudnya. Mendapatkan cinta Allah atau menjadi kekasih Allah. Itu tidak akan ditemukan kecuali dengan mencintai, membenci, bermusuhan, dan berwala kepada orang baik karena Allah semuanya. Dan tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman meski banyak solat dan puasanya hingga ia seperti tadi. Namun saat ini kebanyakan persaudaraan di antara umat manusia disebabkan karena perkara dunia. Dan sesungguhnya hal itu tidaklah membawa manfaat sedikit pun bagi pelakunya. Tidak berguna. Bersahabat, bersaudara karena dunia itu tidak berguna. Yang berguna itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kemudian membawakan firman Allah, wa taqatta'at bihim al-asbab, dan segala hubungan antara mereka terputus. Ibnu Abbas mengatakan hubungan dimaksud adalah cinta, saling mencintai bukan karena Allah. Dan itu sudah kelihatan di dunia. Sudah kelihatan di mana? Di dunia. Ketika mereka berambisi untuk mengumpulkan dunia dalam persaudaraan itu, mereka sendiri akan bermusuhan. Coba saat ini para elit politik misalnya, dulu bersahabat, sekarang berseberangan. Nggak usah masalah politik deh, terlalu gampang untuk dicontoh. Iya. PA misalnya itu, tahu PA? Apa PA? PA 212 gitu. Iya. Kan waktu 212-nya kumpul kan? Begitu ada kepentingan masing-masing, pisah. Kenapa? Karena waktu ngumpulnya bukan karena Allah, bukan. Itu semua karena apa? Karena yang lain. Kalaupun karena Allah, mereka salah dalam satu sisi. Apa itu? Melanggar sabda Nabi SAW. Bermudzaharah kepada penguasa. Itu tidak boleh. Maka itu semua bukan karena Allah. Akan kelihatan kok di dunia. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu. Apa satu nasab? Enggak kan? Apa ada uang emas sebesar botol ini? Saya siapkan di sini? Enggak ada. Orang bisa datang. Kenapa? Karena ada satu tujuan. Belajar ilmu agama. Dan itu bisa menenangkan jiwa. Setelah ini kita berpisah. Nggak ngobrol lagi kan setelah ini. Setelah selesai kita berpisah. Karena memang kita punya tujuan yang sama. Semoga ini menjadikan salah satu sebab kita saling beri syafaat nanti di yaumul qiyamah.
Dan berhubungan karena dunia tidak ada gunanya. Antum tidak akan betah ke sini kalau ada urusan dunia sini. Karena saya tidak bisa bagi-bagikan jabatan. Ya, saya di sini bukan ketua RT, bukan. Apalagi ketua RW. Di sini tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai bukan karena Allah itu terputus, gampang putusnya. Gampang. Perkataan penulis tentang athar Ibnu Abbas, man ahabba fillah. Man di sini adalah man syartiyah. Man yang disifati dengan syarat. Fi'il syaratnya adalah ahabba. Jawaban syaratnya adalah fa innahu la tunalu wilayatullah illa bidzalik. Jadi disyaratkan untuk mendapatkan manisnya iman atau perwalian dari Allah, menjadi wali Allah, syaratnya adalah saling mencintai karena Allah, menjalin hubungan baik karena Allah, dan seterusnya seperti yang disebutkan di sini. Kemudian di sini ada kalimat fillah, wa wala fillah, wa ada fillah. Kemungkinan dzaraf karena huruf ini pada dasarnya digunakan untuk dzaraf, dan kemungkinan pula sababiyah, artinya sebab. Dzaraf itu artinya yang menyambung, menjelaskan suatu keadaan atau tempat. Kemudian bisa juga sababiyah. Sababiyah itu sebab. Karena huruf ini kadang digunakan untuk sebab. Seperti disebutkan dalam sabda Nabi, dakhalatil imra'atun an-nara fi hirratin. Fi artinya sebab. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia tidak bebaskan. Maksudnya disebabkan seekor kucing. Sabda beliau fillah itu jika kita katakan adalah huruf sebab atau sababiyah. Sementara jika kita mengatakan dzaraf berarti maknanya orang yang mencintai karena zat Allah. Karena satu hal. Maksudnya karena agama dan syariatnya, bukan karena harta benda dan dunia, bukan. Sebenarnya maknanya juga tidak jauh-jauh beda. Ya, tidak jauh beda. Mencintai karena Allah, kemudian mencintai karena agama Allah, termasuk saling mencintai yang benar. Kemudian wa abghadha fillah, yaitu membenci karena zat Allah, sehingga ketika ia melihat orang lain membuat maksiat kepada Allah, ia membenci orang tersebut. Termasuk benci kepada orang yang meninggalkan sholat. Itu termasuk benci karena Allah. Antum lihat LGBT misalnya gitu, tiba-tiba benci, itu benci karena Allah. Tapi jika antum dicela orang, lalu antum benci, boleh jadi itu benci karena diri sendiri. Ya, itu namanya tabi'iyah. Tabiat. Berbeda dengan tadi lihat orang maksiat, tidak ada hubungannya dengan antum. Dia tidak berbuat maksiat pada antum kok. Dia minum khamar, dia judi, dia ini, tapi benci. Itu namanya benci karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang menyakiti kita, kita benci. Nah, boleh jadi bencinya karena diri kita sendiri. Dan itu tabi'iyah, boleh-boleh saja. Tidak terlarang. Tapi tidak mewujudkan manisnya iman. Coba nanti di bulan puasa yang paling jelas tuh. Antum lagi keluar rumah, mau pergi ke kantor jam 7 pagi atau jam 6 pagi, udah rapi-rapinya mau ke kantor, puasa lagi. Tiba-tiba ada tetangga pakai baju tinggal sejari. Ya, tetangga lagi sapu depan rumah, roknya di atas mata lutut. Ya. Dan itu akan terasa di hati. Aduh, sayang banget puasa pagi ini gitu kan.
Puasa pagi-pagi udah melihat kayak gini aja. Belum lagi nanti ke kantor, sekretarisnya pakai jilbab tapi di bawahnya pakai rok. Itu membuat hati itu bergetar dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan apa? Membenci karena Allah. Karena orang tersebut tidak ada kaitannya dengan kita. Dia berbuat maksiat. Kemudian perbedaan antara fi sababiyah dan fi dzarfiyah, bahwa untuk fi sababiyah faktor pendorong cinta atau kebencian adalah Allah. Sedangkan kalau disebut dzarfiyah, maka faktor pendorongnya adalah cinta dan kebencian yang itu zat Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang membenci orang yang dibenci Allah dan membenci orang yang dicintai dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau disebut sebab, maka itu karena Allah berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan ininya. Gitu. Kalau disebut dzaraf, maka berkaitan langsung dengan zat Allah. Berkaitan langsung apa? Zat Allah. Sehingga kita menganggap orang ini menzalimi Allah nih. Gitu. Berbuat sesuatu yang menyakiti Allah. Maka kita ikut benci. Tapi Allah itu tidak merasa tersakiti. Tapi orang berbuat sesuatu yang seakan-akan menyakiti Allah. Kemudian wawala fillah, orang yang membela karena Allah. Maksud membela di sini adalah orang yang bermuwalat. Muwalat itu wala dan bara. Tahu kan? Wala dan bara. Mencintai karena Allah. Muwalat adalah cinta, pembelaan dan sejenisnya. Wa'ada artinya memusuhi. Ya, memusuhi karena Allah dengan cara menjauhi, membenci. Ya. Ini semua yang mendatangkan nikmatnya iman atau perwalian. Kalimat fa innahu la tunalu wilayatullah illa bidzalika, ini jawaban syaratnya. Maksudnya seorang mencapai walayatullah. Walayah itu wali, sebagai wali. Orang yang membela agama, orang yang mencintai Allah, dicintai balik oleh Allah. Karena ia menjadikan cinta dan benci, pembelaan dan permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Wilayah atau walayah dibaca walayah dan boleh juga dibaca wilayah. Pendapat lain mengatakan makna keduanya sama. Pendapat lain juga mengatakan walayah artinya pembelaan, sebagaimana disebutkan walladzina amanu wa lam yujahiru ma lakum wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Walayah artinya di sini apa? Pembelaan atau melindungi. Iya, pembelaan atau melindungi. Sedangkan wilayah artinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. Maka kadang diterjemahkan kepemimpinan. Karena beda cara baca. Ada yang bacanya wilayah artinya yang menguasai wilayah tertentu. Ada yang dibaca walayah artinya membela dan mencintai. Dan kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah wilayah, berarti dia dicintai oleh Allah. Bidzalika ba di sini ba sababiyah. Yang ditunjuk adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, serta membela dan membenci karenanya. Athar ini derajatnya mauquf. Nah, sekarang dijelaskan tentang mauquf itu artinya sanadnya hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Tapi secara hukum dia marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara lafaz sanadnya hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Tapi karena Abdullah bin Abbas ini sahabat, kita husnudzon. Dari mana dia tahu begitu? Kok dia bisa bicara seperti itu? Tentu dari Rasulullah SAW. Itu namanya marfu' secara hukum. Sampai secara hukum walaupun tidak diketahui apakah Abdullah bin Abbas mendengarnya dari Rasulullah SAW atau tidak. Itu namanya marfu' hukumi.
Karena balasan atas suatu amalan tentu hanya didasarkan pada dalil. Hanya saja athar ini dhaif. Hasan ini lemah. Sebagian ulama mensahihkannya, sebagian melemahkan. Di sini Syekh Utsaimin mendhaifkannya. Syekh Utsaimin mendhaifkan athar ini. Jadi walaupun athar ini lemah, ya, tapi maknanya sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Makna hadis secara umum. Seorang tidaklah merasakan manis dan nikmatnya iman hingga ia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Meski banyak sholat dan puasa. Bagaimana bisa orang yang punya akal terlebih bagi orang mukmin membela musuh-musuh Allah? Ia melihat musuh-musuh Allah menyekutukannya, mengingkarinya dan menyebutnya dengan sifat-sifat yang tidak sempurna dan aib. Lalu setelah itu dia membela dan mencintai mereka. Mungkin enggak wali Allah melakukan itu? Ada orang berbuat syirik, kemudian diam aja kita. Punya ilmu tapi diam. Ketika kita berbicara tentang syirik itu, justru itulah benci karena Allah itu. Atau kita melihat orang yang mengingkari agama Allah, memusuhi nabinya, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Masa kita diam saja? Kita akan mengekspresikan benci itu dengan ilmu dan pengingkaran. Tapi di sini perlu dicatat, ada orang membenci orang-orang menghina Allah dan Rasulnya, tapi tidak dengan ilmu. Nah ini kurang. Harus dengan ilmu. Seperti misalnya kita mendengar orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan gunakan emosi saja, tapi emosi itu dirawat dengan apa? Ilmu. Itu baru membenci karena Allah. Orang lain yang menghina Nabi, presiden yang didemo, ajib kan? Itu menunjukkan kebodohan. Seharusnya mereka menggunakan kekuatan ilmu untuk membalas apa? Penghinaan tersebut. Kalau punya kekuatan fisik atau kita yang memimpin, orang-orang yang paham agama yang memimpin, maka dia wajib untuk memenggal leher orang tersebut. Wajib. Karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi pada Harun ar-Rasyid, Abdul Malik bin Marwan, di mana di saat Jaham bin Safwan muncul, itu dipenggal lehernya waktu Idul Adha. Kemudian di zaman Harun ar-Rasyid, ada pamannya Harun ar-Rasyid, dia tidak terima dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwa Nabi Musa pernah ketemu Nabi Adam. Kata pamannya Harun ar-Rasyid, kapan mereka bertemu? Ya kan? Keduanya kan berbincang tuh. Gara-gara Anda kami tidak jadi masuk surga, kata Musa. Anda makan buah yang terlarang. Kemudian Nabi Adam menimpali bahwa kalau bukan karena itu tidak akan bisa dibedakan mana orang mulia seperti kamu dan yang lainnya. Itulah di antara makna hadis itu. Maka pamannya Harun ar-Rasyid itu tidak terima. Kapan mereka ketemu? Maka Harun ar-Rasyid lagi khusyuk dengar cerita itu, kaget. Siapa yang ngomong? Pamannya kan. Ambil tikar, digelar tikar. Gelar tikar. Untuk menahan darahnya. Kemudian Harun ar-Rasyid loncat dari kursinya, menghunus pedang, dan dia mau motong leher pamannya di situ. Kemudian ditahan oleh ahlu hadis itu. Dia mengatakan mahalan. Tenang, wahai Harun. Ditenangkan akhirnya. Itu benci karena Allah itu. Kalau punya kekuasaan, makanya ditakuti oleh orang-orang liberal, LGBT dan seterusnya. Orang yang paham sunnah jadi penguasa. Kenapa? Leher dipenggal. Karena kebenciannya betul-betul terpatri dalam hati itu secara otomatis. Jadi tidak dibuat-buat. Makanya Umar bin Khattab lihat tukang sihir, hunus pedang.
Ini selesai. Tukang sihir depan Umar bin Khattab lebih baik menyingkir. Kalau enggak hilang lehernya. Itu kebencian dengan kekuasaan. Tapi kalau kita tidak punya kuasa, kebencian itu diekspresikan dengan ilmu, dengan membantah, bukan demo. Tidak ada gunanya demo. Kita demo hari ini, besok lusa muncul lagi orang yang menghina agama. Sejak kapan muncul orang yang hina agama ini? Sejak demo 212. Coba antum ingat sebelum 212. Banyak enggak orang yang menghina agama? Enggak. Sejak demo itu bermuncul-munculan kan akhirnya. Sebelumnya tidak terlalu banyak sebanyak ini. Karena tidak diekspresikan dengan ilmu. Maka benci karena Allah itu juga harus dengan apa? Ilmu. Karena itu andai pun ia sholat sepanjang malam, berpuasa sepanjang masa, tetap saja tidak merasakan manisnya iman. Maka dari itu hati Anda harus dipenuhi cinta, pembelaan terhadap agama Allah. Juga dipenuhi kebencian terhadap musuh-musuh Allah dan musuhi mereka. Ibnu Qayyim mengatakan, apakah kau mencintai musuh-musuh Al-Habib atau mengaku mencintainya? Itu tidaklah mungkin. Al-Habib yang dimaksud siapa? Allah. Ya, Al-Habib itu bukan Al-Habib. Sekarang bukan. Bukan. Al-Habib di sini maksudnya, apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu? Nah, kita katakan kekasih. Misal istri kita punya musuh nih. Musuh bebuyutannya. Lalu kita mencintai musuhnya. Ajib kan? Ajib. Berarti kita sudah tidak mencintai istri kita lagi. Karena udah mencintai apa? Musuhnya. Tidak mungkin mencintai musuh orang yang kita cintai. Bapak kita punya musuh. Musuhnya kita cintai. Kira-kira apa kata bapak kita? Aku pecat kau dari kartu keluarga. Selesai. Ada orang memusuhi Allah tapi kita cinta. Ajib enggak? Berarti kita tidak cinta kepada Allah. Imam Ahmad berkata, ketika aku melihat orang Nasrani, aku memejamkan mataku karena aku tidak suka melihat musuh Allah dengan kedua mataku. Ya Allah. Mampu gak kita dengan seperti Imam Ahmad? Iya. Terlalu banyak kita lihat ya. Memang Imam Ahmad itu tidak main motoran dulu. Maka tidak kelihatan. Maka Imam Ahmad itu tidak suka lihat orang Nasrani. Dia tutup mata. Hari ini tidak lagi melihat ceramah di gerejanya. Ya kan? Dan dia dai lagi. Mana rasa benci kepada musuh Allah? Jadi benci kepada musuh Allah itu tidak mengharuskan kita membunuh orang. Tetapi toleransi bukan berarti kita bermudah-mudahan juga dalam urusan agama. Lihat, Imam Ahmad itu membenci kalau melihat orang Nasrani dia apa kan? Tutup mata. Iya. Kalau zaman sekarang sulit kita tutup mata lihat orang Nasrani. Apalagi Nasraninya perempuan lagi. Dilihat oleh mereka yang nakal. Inilah orang yang merasakan manisnya iman. Maka tidak ada yang semanis iman para sahabat dan ulama-ulama terdahulu dalam hal ini. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk berapa kali di bulan Ramadan? Berkali-kali. Kalau cambukan itu dihantamkan ke onta-onta itu duduk. Saking beratnya. Dan itu dihantamkan ke badan Imam Ahmad. Tapi karena udah terlalu manis iman itu, sakit tadi terbayarkan dengan manisnya iman. Adapun orang yang menganggap naudzubillah Yahudi dan Nasrani menganut agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah setelah Nabi SAW diutus, berarti dia keluar dari Islam. Karena Allah berfirman, "Wa raditu lakumul Islama dina." Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan seterusnya.
Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal itu. Karena banyaknya jumlah kaum Yahudi, Nasrani dan kaum paganis, persoalan ini berbahaya bagi masyarakat. Kini banyak orang yang tidak dapat membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Juga tidak tahu bahwa non muslim adalah musuh Allah dan juga musuhnya. Kalaupun dia tahu ini Nasrani, ini Yahudi, dia tidak mengerti kalau Yahudi Nasrani ini adalah musuh siapa? Musuh Allah. Maka dibenci, bukan disayangi, dicintai, dibelai-belai gitu. Ya kalau ada orang Nasrani yang dizalimi, cepat kasusnya diselesaikan. Kalau ada orang Islam yang dihabisi, pura-pura apa? Tutup mata. Ini termasuk kezaliman sebenarnya. Kezaliman. Maka mereka itu adalah musuh Allah yang dibenci, bukan dibela. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan juga musuh kalian sebagai teman-teman setia. Aulia itu teman apa? Setia. Teman curhat. Itu tidak boleh. Mereka tetaplah musuh-musuh kita meski menampakkan sikap bersahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kalian. Karena satu sama lain di antara mereka saling melindungi. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini ba'duhum awliya'u ba'du. Sesama mereka itu saling melindungi. Ini terjemahan ya. Karena butuh dijelaskan ini. Awliya'u ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi dia meliputi semua perwalian, termasuk wali nikah. Termasuk wali nikah. Sedikit saya jelaskan dulu. Yang potongan ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau ada orang Nasrani, wanita ya. Tentunya yang boleh itu wanita Nasrani dan laki-laki muslim boleh nikah. Wanita Nasrani dia ingin nikah dengan seorang muslim. Siapa walinya? Siapa walinya? Berdasarkan ayat ini, sebagian besar ulama mengatakan walinya adalah ayahnya. Karena ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu walinya orang kafir. Beda kalau wanita itu masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, bapaknya masih Nasrani, semua walinya masih Nasrani, maka walinya adalah wali hakim yang muslim. Ternyata wali hakim tidak ada. Wali hakim tidak ada atau tidak menerima. Karena mungkin yang mau menikahi wanita Nasrani ini orang yang poligami. Karena biasanya begitu. Ada mu'alaf dinikahi oleh ustadz atau siapa yang dia mu'alaf. Seperti salah satu istri ustadz kita, ada yang mu'alaf. Misal dia tidak bisa menikahi karena tidak diterima oleh kuak misalnya. Apa yang dilakukan? Siapa jadi walinya? Ya setelah berulang kali diusahakan ke kuak, ternyata tidak bisa juga. Yang menjadi walinya adalah tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat setempat. Ternyata tokoh-tokoh itu juga tidak mau ngambil resiko. Seperti imam masjid. Tapi saya jangan ya, karena anak imam masjid kecil di sini. Ya. Tidak ada yang mau, tokoh tidak ada yang mau, imam masjid juga tidak ada yang mau. Pokoknya orang berpengaruh di tempat itu tidak ada yang mau. Siapa jadi walinya? Wanita itu cari wali sendiri.
Karena dia butuh nikah. Gitu. Cari wali sendiri. Tapi ini prosesnya harus panjang. Tidak pendek. Langsung potong kompas. Pasti tidak diterima kuah nih, cari wali sendiri aja. Enggak. Harus diusahakan dulu. Ya, di kuah itu ada sebagian daerah tempat yang dia bisa nikah tanpa izin istri pertama. Bisa. Kalau sulit dapat izin istri pertama dan wanita ini harus nikah dengan orang tersebut. Kalau enggak mereka berzina. Nah, diusahakan, ada usahanya. Kalau mau saya kirimkan nomor HP orangnya. Ya. Ana udah ada nomor HP-nya. Ini harus jelas perwalian di sini. Maka dari ayat tadi, ba'duhum awliya'u ba'din, urusan nikah pun mereka itu kalau masih beragama Nasrani atau Yahudi, tetap walinya orang tuanya. Karena sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Wallahu a'lam. Ini mengenai perwalian itu. Dan di sini diartikan sebagian mereka menjadi pembela bagi sebagian yang lain. Maka tidak boleh orang mukmin itu menjadikan tokoh-tokoh atau orang-orang Nasrani sebagai orang-orang tempat dia untuk berbicara agama. Bicara agama. Kita saat ini berada dalam ujian dan situasi berbahaya, kata beliau. Karena dikhawatirkan anak-anak kita dan kaum kita condong kepada mereka. Menjalin tali kasih dengan mereka dan mencintai mereka. Karena itu negeri-negeri ini harus disterilkan dari Yahudi, Nasrani dan paganisme. Ya, ini beliau berbicara di mana ini? Di Saudi Arabia. Dan apa yang beliau katakan khawatirkan terjadi kan? Cristiano Ronaldo masuk Mekah kan? Masuk Saudi Arabia dan dicintai. Padahal dia muslim apa kafir? Kafir. Itu jadi idola yang tadinya anak-anak Arab Saudi itu bercita-cita jadi imam masjid dan jadi apa? Jadi ulama. Sekarang bergeser cita-cita jadi pemain bola. Ya. Maka waktu Saudi Arabia kalah menang dengan Argentina, anak itu sedih sebenarnya. Sedih banget. Kenapa? Karena anak-anak muda, anak-anak kecilnya akan bergeser cita-citanya. Di mana mereka biasa bercita-cita jadi imam masjid dan ulama, hafal hadis, nantinya akan bercita-cita jadi pemain bola. Ini teman-teman pada gembira semua Saudi menang. Subhanallah, kebodohan macam apa ini? Itu tempat di mana kiblat kaum muslimin berada. Kalau pemain-pemain kafir masuk ke sana gimana? Bergeser nilai keagamaan mereka. Dan dicintai, tidak mungkin Ronaldo itu tidak dicintai. Tidak mungkin. Walaupun urusan sepak bola, tapi lama-lama bergeser cintanya kepada apa? Urusan keagamaan. Kecuali kalau dia masuk Islam. Semoga Allah memberikan yang terbaik, terbalik dari itu. Mereka buat makar, Allah sendiri bikin makar. Tapi apa yang dikatakan Syekh Utsaimin ini terjadi. Orang-orang yang di sana sumber agamanya bagus, sekarang udah mulai mencintai para idola-idola mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la ad'a illa musliman. Aku akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari jaziratul Arab. Nah, sehingga aku tidak membiarkan siapapun tinggal di jaziratul Arab selain orang muslim. Sekarang udah tinggal siapa? Orang kafir. Kafir. Nabi SAW mengatakan, Akhrijul Yahuda wan Nasara min jaziratil Arab. Usirlah Yahudi dan Nasrani dari jaziratul Arab. Daerah Arab Saudi itu. Ya. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Usirlah kaum musyrikin dari jaziratul Arab. Semua ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaran dalam urusan agama. Dan juga agar para wali Allah tidak berbaur dengan musuh-musuh Allah. Sekarang Cristiano Ronaldo musuh Allah enggak? Musuh.
Walaupun senyumannya atau sumbangannya banyak. Bukan hanya Cristiano Ronaldo yang sudah bersumbang banyak. Sebelumnya sudah banyak. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Umar tentang Ma'bad al-Juhani. Itu Ma'bad al-Juhani satu yang diingkari takdir. Dia tidak mau masukkan takdir ke rukun iman. Itu bencinya Abdullah bin Umar luar biasa. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, kalau dia menyumbang satu gunung Uhud berupa emas, maka Allah tidak terima sumbangan mereka. Sampai apa? Beriman kepada takdir. Apalagi yang kafirnya jelas seperti Cristiano Ronaldo. Saya sengaja sebut ini supaya kita tidak tertipu. Karena hati kita ini lemah. Melihat idolanya suka aja. Padahal itu musuh Allah loh. Itu musuh Tuhan kita. Yang kita pelajari tauhid setiap hari. Makanya jangan nonton Piala Dunia. Kecuali kalau terjebak kayak anak di depan rumah. Ya cuman basa-basi aja masuk setelah itu. Pas tuh gang langsung kan di depan tuh. Itu layar besar banget gitu. Mau tidak mau basa-basi sedikit setelah itu masuk tidur. Ya lebih enak kita main di dalam. Sama anak-anak. Karena anak saya banyak kan. Karena cinta itu tidak bisa dibohongi. Kemudian perkataan menulis. Wasarat amatu ma'akhatin nas fi amri dunya inna dhalika la yajdi an ahlihi syai'an. Dan kebanyakan persaudaraan manusia karena urusan dunia. Ya. Dan itu tidak berguna sama sekali. Bersaudara bukan karena Allah itu tidak berguna. Dan akan menghadirkan permusuhan. Di mana Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang mencintai di dunia ini nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia pun kita kalau tidak saling mencintai karena Allah cepat rusaknya. Hubungan rumah tangga juga demikian. Kalau tidak ada cinta karena Allah rusak. Baik salah satu pihak atau kedua-duanya. Ya, coba antum lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang bermegah-megahan itu. Begitu suaminya miskin atau stroke gitu, ditinggalin begitu saja. Kayak anak tikus di dalam tong sampah. Kenapa? Karena dia tidak cinta suaminya karena Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, tidak mencintai istrinya karena Allah begitu. Istrinya udah mulai keriput dikit. Wah udah tua gitu kan. Ya. Cinta karena Allah itu akan membuat orang itu tetap langgeng dalam menjalankan sebuah hubungan. Kalau enggak, habis. Ya, habis. Saya pernah cerita enggak antum? Bahwa ada seorang laki-laki yang istrinya begitu cinta sama suami. Ini zaman ini dan laki-laki itu masih ketemu sama anak. Sampai sekarang mantan istrinya masih mencintai dia. Tapi dia tidak mau kembali nih laki-laki ini. Karena dia paham agama. Cinta istrinya aneh. Jadi kemana-mana itu harus bawa dia. Ke kantor pun harus bawa istrinya. Mau keluar kota bawa istrinya. Sampai istrinya ini karena cinta pada suaminya tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Entah kenapa sholat itu tidak mau dia lakukan. Ya akhirnya suaminya nanya ke kita waktu itu. Saya tidak katakan cerai. Tapi ternyata yang minta cerai siapa? Istrinya. Karena dia takut kehilangan orang yang dia cintai, dia cerai. Aneh kan? Nah itu cinta bukan karena Allah itu merusak. Dan nanti cemburunya cemburu gila namanya, bukan cemburu buta lagi. Cemburu gila namanya. Ya. Bunyi nyamuk aja udah dianggap nih kayaknya menyinggung saya nih. Tersinggung, orang coba tersinggung. Ya. Dan itu kemarin ketemu lagi nih dengan orang. Udah cerai dengan istrinya. Ternyata setelah cerai, mantan istrinya ini pun masih mengontrol dia di luar. Dia kontrol, ini udah nikah lagi enggak nih? Padahal bukan milik dia lagi. Dan si suami berusaha, si laki-laki berusaha menghindari. Karena bilang ente nikah lagi. Itulah Ustaz, enggak tahu saya enggak bisa nikah lagi. Karena dia selalu merongrong di WA, di ini, seterusnya. Saya minta kepada dia berubah untuk apa? Saling mencintai karena Allah,
Itu jaga sholat, jaga ibadah kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh mantan suami. Tapi nama ya aneh ini. Anda bilang, ini kayaknya orang gila deh. Atau bucin. Tahu bucin ya? Budak cinta. Ya. Tapi ini mengenai masalah cinta. Jangan sampai kita melakukannya karena urusan dunia. Ya. Kalau urusan dunia sebentar. Putusnya sebentar. Dan tidak lama. Bau mulut, bau kentut aja bisa buat cerai. Kenapa? Karena urusannya dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Tidak benar orang Islam berkunjung ke tempat orang Nasrani di hari besarnya. Benar, itu adalah menunjukkan tanda dia cinta kepada orang Nasrani. Tapi kalau berpapasan biasa, hidup bertetangga tidak masalah. Tidak masalah. Ya kita tidak sanggup juga berbuat seperti Imam Ahmad. Iya, ya, Imam Ahmad itu memang sibuknya hafal hadis. 1 juta dihafalnya. Kita arba'in dah selesai. Ya. Ngaji. Dan dia wajar Imam Ahmad itu hatinya memang luar biasa. Dia tidak suka melihat musuh Allah. Bukan berarti juga kita tidak menyapa tetangga kita yang Nasrani. Tetap disapa. Tetap kita berbuat baik kepada mereka secara duniawi. Bukan karena keagamaan mereka. Tapi karena tetangga. Kalau kita berbuat baik karena tetangga, berarti kita berbuat karena siapa? Karena Allah juga, karena itu diperintahkan. Bukan kita bermesraan pada saat di hari Natal, hari Minggu kita sediain bangku-bangku gerejanya, atau kita yang menjadi penceramahnya. Ya. Mungkin karena tebal amplopnya mungkin ya. Apakah ada perempuan Nasrani dia memakai jilbab hanya untuk menutupi kekurangannya? Apabila ada perempuan Nasrani memakai jilbab hanya untuk menutupi kekurangannya, apa kita perlu menegurnya, Pak Ustadz? Tidak perlu. Karena dalam agama Nasrani juga mereka diperintahkan pakai jilbab. Ya seharusnya ketika dia pakai jilbab didakwahin dong. Tuh kan enak kan jadi orang Islam. Jadi kekurangan kita tertutupi dengan jilbab itu. Gitu. Jangan ditegur, malah didakwahin. Syukur kepada Allah karena dia menutup aurat kan, supaya laki-laki tidak berdosa dengan melihat auratnya. Ya, lihat aurat orang-orang Nasrani itu. Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.